Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kakak Bayu ketemu lagi di tanaman saya kembali setelah beberapa kali video di desa lain, di desa tempat lahir saya di sono Sumber Gempol. Sekarang kembali ke Swaluh Pagan Tulungagung. Ini di tanaman kita di usia 27 hari setelah tanam. Rencananya mau saya pupuk mungkin besok-besok, pokoknya habis ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, pagi yang agak mendung ini, kita akan melakukan penyemprotan nutrisi di fase awal generatif dengan beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di fase seperti ini. Untuk penyemprotan kali ini kita akan memakai pupuk foliar ataupun pupuk semprot. Ini dia KNO putih atau kalium nitrat 13% nitrat dengan 46 kalium. Ini berbentuk kristal ya, yang kristal jadi mudah larut, sangat cocok untuk semprot. Ini adalah kalium yang mudah larut dan sangat cocok untuk tanaman-tanaman healthy. Ini akan memacu pertumbuhan dan kualitas buah. Pertumbuhan artinya apa? Di usia generatif ini tetap ada yang namanya pertumbuhan dalam artian anak, penambahan anak itu akan sangat membantu, karena kita tahu bibit kita itu sebenarnya besar-besar, jadi kemungkinan besar anakannya juga akan banyak. Jadi kita aplikasikan ini untuk membantu proses itu, mencukupi kebutuhan di fase ini, perbajakan anakan sama popornya mulai mecah-mecah, itu kita akan masukkan kalium nitrat. Untuk Kang Bayu yang punya tanaman bawang merah umur 25 ke atas, bisa dimasukkan ini mungkin hingga di usia 35-40 itu sudah bagus. Nanti habis itu kita rubah, kita fokus ke pengumbian. Ini juga bagus untuk pengumbian karena kaliumnya tinggi ini, cuma masih ada nitratnya, karena itu kita aplikasikan di fase awal generatif, karena nitrat ini akan sangat membantu, mudah terserap oleh tanaman. Nah, untuk dosisnya berapa sendok? Kita kasih 1. Rekomendasinya 2-4 saat. Jadi kalau kita ambil 3 kali 15 45 itu 3 sendok, sekitar 3 ataupun 4 sendok. Di antara 3 sampai 5 sendok. Ini saya akan kasih 3 dulu, dosis tengah-tengah lah, ini 3 sendok ini. Jika sudah muncul, saya kira ini 15 gram lebih, dia sekitar 50-an gram. Nah, ini udah sekali larut. Terus untuk pelengkapnya yang tidak kalah penting untuk menjaga yang namanya kesehatan tanaman dan ketahanan dari ancaman gangguan, sebagai pelengkap yang tidak kalah penting adalah pemberian unsur mikro. Unsur mikro kita ini adalah ini Santa Mikro. Ini kandungannya adalah magnesium, sulfur, mangan, ferrum atau besi, Cu atau tembaga, zinc, boron, dan molybdenum. Sangat lengkap. Ini akan sangat membantu tanaman kalau di cuaca ekstrim, itu sangat penting ini unsur-unsur mikro. Ini sebenarnya isinya unsur makro juga, namanya makro sekunder, yakni magnesium oksida sama sulfur. Ini makro sekunder, artinya sangat dibutuhkan tetapi tidak terlalu banyak, tidak sebanyak NPK. Kalau NPK kan makro primer, ini makro sekunder. Sedangkan untuk
mikronya seperti mangan, zinc, boron dan sebagainya itu. Jadi Santa Mikro ini aplikasinya isinya adalah makro, sekunder sama mikro. Ini satu saset untuk satu tanggal. Nah, ini bentuknya EDA. Apa itu EDA? Mudah larut dan mudah terserap ke tanaman. Jadi sangat bagus ini. Untuk aplikasinya ini jangan dicampur dengan bahan yang ber-pH basah ataupun alkali, misal kalsium, itu tidak boleh. Ini harus sekali pakai, jangan disimpan. Habiskan satu bungkus, satu saset untuk satu tank langsung, karena ini mudah terserap sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dipakai, kalau kita simpan lagi, kita tutup, ini akan menguap, mudah menguap karena ini mudah larut, mudah terserap. Tuh, cukup satu saset. Untuk membantu ini kita juga akan masukkan fungisida. Masih kita tidak masukkan fungisida, kita masukkan fungisida untuk penguatan fase generatif dengan pemberian triazol. Kita masukkan triazol. Kalau kemarin kan fungisida kontak, kita sekarang ganti yang sistemik. Ini triazol merek bahan aktifnya tebuconazole sama trifloxystrobin. Kalau dalam pencegahan kita pakai setengah sendok aja, ini sudah cukup nih, setengah sendok. Ya, semoga tanaman ini bisa lulus sampai panen, dan saya kira tanaman ini subur ya. Subur, nanti akan kita lihat dari seperti apa kondisi tanaman saat ini. Ini kondisinya kalau saat ini kayaknya ya, kelihatannya agak pucuk punnya agak nambah sedikit dibanding kemarin. Entah faktor apa, kayaknya ya mungkin saja memang tanaman ini butuh nutrisi lagi, karena sampai sekarang ini masih pemupukan susulan pertama, belum pemupukan susulan kedua. Harusnya ya segeralah, karena sudah 27 sekarang sudah 27 hari setelah tanam. Oke, kita akan langsung spray. Nah, ini loh Kakang Bayu, bawang merah kita di usia 27. Wes, seperti itu. Daunnya tidak terlalu tinggi, nih daunnya sedang sekali. Ini cuacanya mendung. Ini kita lihat habis kita spray ini tadi, spray untuk KNO3 putih kristal untuk membantu nutrisi di tanaman bawang merah fase awal generatif. Ini keadaannya tanaman bawang merah di usia 27 ini nganak terus, masih nunas ini nanti akan mecah jadi bakal umbi. Nah, ini seperti ini modelnya, ini gini. Ini sejak 24 kemarin itu sudah mulai, tapi sekarang tunasnya wes tidak nunas, mupus, warna hijau mupus, enggak nemen ya, ada tapi dia ngono tidak nemen. Kalau yang awal kayak pun hijau mupus. Ada juga yang nua ini
pitulipers rupanya abang ini enak ya, enak aja. Biasanya ini kira usum udan nih tanaman itu relatif lebih cepat karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan dalam pertumbuhan yang normal karena keadaan cuaca. Makanya ada tanaman yang model seperti ini, nuwak dhisik ini. Tapi ini tidak masalah, ini sering sekali saya alami. Artinya apa? Tidak masalahnya itu ini tidak terus kemudian tanaman malah wah tidak normal ya, enggak. Yungko ngumbi ini ya gede-gede sama saja. Cuma tidak normal lagi, tidak normal dalam artian fasenya. Wayah seurung wayah yang mecah abang kok sabang. Nah, untuk nutrisi yang sangat penting di usia seperti ini, tetap kasih fosfat, kalium, nitratnya atau nitrogennya tidak usah terlalu banyak ya, jaga-jaga ya, karena daripada nanti cuaca berubah lagi. Nitrat boleh dimasukkan tapi melihat situasi, kayak mupuk pun nanti ada unsur nitrogennya, cuma nitrogennya ini mungkin ya enggak dalam jumlah yang banyak. Kita banyakkan fosfat sama kalium biar popor dan proses pengumbian itu bisa maksimal, karena saya rasa ini kayak popornya kurang sebenarnya, kurang lah, bisa dikatakan kurang besar nih di usia 27 ini. Nah segitu, cuma segini. Nah kita nanti akan maksimalkan di sini pemupukan biar bagaimana popor ini bisa tambah besar nanti, karena kalaupun ini popornya besar, potensi untuk umbi yang besar itu akan semakin besar, potensi umbi itu. Oke, itu dulu Kakang Bayu apa yang bisa kita bagikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.